Baik, selamat siang anak-anak. Selamat siang. Selamat siang ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Anak-anak sehat semua ya? Ibu harapkan anak-anak hari ini semuanya sehat dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran Ibu sampai selesai ya. Baik, untuk pembelajaran kali ini Ibu lihat sudah hampir semua bergabung, bisa Ibu langsung mulai ya. Jadi sebelum kita memulai proses pembelajaran kita siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran yang kita lakukan hari ini berjalan dengan lancar. Dan apa yang kita pelajari hari ini bisa diingat dan juga bisa diterapkan untuk kita juga dan juga untuk orang lain yang ada di sekitar kita. Dan untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta doa kali ini dipimpin oleh Cynthia. Cynthia, Ibu persilakan. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa bersama terlebih dahulu. Sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk anak yang tadi sudah memimpin doa kita untuk siang hari ini ya. Jadi kita bisa langsung mulai untuk kegiatan hari ini. Tadi Ibu sudah mengirimkan link absen di WA grup besar ya. Jadi Ibu lihat dari 25 orang siswa, sudah ada 23 orang yang mengisi absensi hari ini. Karena tadi pagi ada yang menghubungi Ibu, katanya 2 orang tidak bisa mengikuti pelajaran karena sedang sakit. Ibu lihat sudah hampir semua ikut bergabung di Zoom meeting siang hari ini. Semoga yang belum bergabung sebentar bisa menyusul lagi ya. Jadi bagaimana anak-anak, apakah suara Ibu terdengar jelas? Terdengar, Bu. Ya, videonya juga bagus kan ya. Jadi nanti kalau tampilan pada video dan suara Ibu kurang jelas, nanti anak-anak bisa kasih tahu Ibu, ya bisa disampaikan. Jadi kalau kalian juga yang sedang berada di rumah atau di luar rumah, jika sinyalnya kurang bagus, silahkan mencari tempat yang sinyalnya lebih baik, sinyalnya aman. Jadi pembelajaran kita hari ini tidak terganggu. Dan juga Ibu tetap mengingatkan pada anak-anak untuk penggunaan mikrofonnya dan juga video. Ibu harapkan semuanya bisa mengaktifkan kameranya ya, biar Ibu bisa lihat wajah-wajah cantik kalian. Dan juga mikrofonnya, jadi kalau memang kalian memiliki atau Ibu berikan kesempatan untuk bertanya atau menjawab pertanyaan, silahkan diaktifkan mikrofonnya, kalau tidak silahkan dimatikan. Ibu juga ingin mengingatkan pada kalian semua ya, karena kita masih dalam proses pembelajaran daring, masih belajar dari rumah karena ini masih pada masa pandemi COVID-19. Jadi walaupun anak-anak semua Ibu tahu sudah divaksin ya, tapi protokol kesehatan juga jangan sampai kendor. Jadi tetap gunakan masker ketika keluar rumah, rajin mencuci tangan, dan juga tetap melakukan jaga jarak. Jadi semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Jadi kita bisa terhindar dari yang namanya COVID-19. Baik, Ibu akan share materi untuk pembelajaran kita hari ini. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah ya. Baik, Ibu akan lanjutkan. Jadi untuk materi kita kali ini itu adalah tentang masih sama tentang penyakit pada sistem pencernaan, tapi ini adalah penyakit sistem pencernaan pada bagian organ yang paling ujung, yaitu pada daerah rektum atau anus. Tapi sebelum Ibu lanjut,
Ada yang masih ingat tidak di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang materi apa? Ada yang masih ingat tidak? Siapa nih yang mau menjawab? Saya, Bu. Cynthia, silahkan Cynthia. Materi yang dipelajari minggu lalu tentang penyakit diare. Penyebabnya, pencegahan, dan pengobatan. Ya, terima kasih Cynthia. Ya, jawabannya benar sekali ya. Ibu harapkan anak-anak yang lain juga masih ingat ya. Jadi minggu lalu atau pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang materi penyakit diare ya. Kita juga sudah belajar tentang apa penyebabnya, bagaimana cara pencegahannya dan pengobatannya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penyakit hemoroid. Ada yang tahu nggak apa itu penyakit hemoroid? Mungkin kalau hemoroid masih asing terdengar di telinga kalian ya. Tapi mungkin kalau wasir, ambeien itu sudah biasa. Jadi hemoroid ini adalah bahasa medis dari penyakit ambeien atau wasir. Ya, itu sama. Baik, sebelum lanjut ke materi, ada yang ingin Ibu tanyakan terlebih dahulu. Anak-anak, apakah pernah merasakan nyeri pada anus ketika setelah BAB? Pernah nyeri nggak anusnya setelah BAB? Karena BAB-nya yang terlalu keras, atau misalnya biasanya bercampur dengan darah. Ada yang pernah mengalami? Pernah? Ibu pernah, ya, Sekar, pernah. Ya, teman-teman yang lain juga. Jadi Ibu harapkan anak-anak belum juga pernah merasakan ini, mungkin belum semua ya. Tapi secara umum penyakit hemoroid ini sering biasanya dialami oleh orang yang sering mengalami BAB yang keras atau sering juga terjadi pada ibu hamil. Baik, seperti biasa Ibu akan menjelaskan tentang KIKD untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi untuk indikator pencapaian yang kita harapkan bisa capai untuk pertemuan kali ini itu adalah yang pertama adalah menganalisis penyakit hemoroid pada sistem pencernaan. Selanjutnya yang kedua menerapkan pemeriksaan penyakit hemoroid berdasarkan manifestasi klinis. Selanjutnya melakukan pemeriksaan penyakit hemoroid berdasarkan manifestasi klinis, menyajikan data berdasarkan hasil pemeriksaan penyakit hemoroid dan melaporkan hasilnya. Dan untuk tujuan pembelajaran di sini ada 4. Jadi melalui kegiatan mencermati gambar atau video pembelajaran yang nanti akan kita tayangkan melalui PowerPoint yang Ibu share dan juga LKPD yang nanti akan kalian kerjakan, peserta didik dapat menganalisis penyakit hemoroid dan pada sistem pencernaan dengan tepat. Ada juga melalui kegiatan diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menerapkan pemeriksaan penyakit hemoroid berdasarkan manifestasi klinis. Jadi nanti selain mempelajari tentang penyakit hemoroid, Ibu juga akan tambahkan tentang materi konsep nyeri dan juga ada penata laksanaan dari nyeri sendiri yang bisa kalian terapkan nanti di rumah atau dengan pasien yang nanti akan kalian rawat. Untuk tujuan yang keempat, bisa dibaca ya, jadi menganalisis LKPD, nanti kalian dapat melakukan pemeriksaan penyakit dan juga menyajikan data berdasarkan hasil pemeriksaan yang ada. Untuk model pembelajaran di sini masih sama dengan sebelumnya, Ibu namanya menggunakan model pembelajaran problem-based learning, itu melalui 5 tahapan. Jadi yang pertama tahapannya adalah mengorientasi peserta didik terhadap masalah. Dan yang kedua ada mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Nanti kalian akan Ibu bentuk kelompok. Dan yang ketiga membimbing penyelidikan individual ataupun kelompok. Yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nanti kalian akan melakukan presentasi per kelompok dan melakukan diskusi. Dan tahapan yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Untuk penilaian, jadi penilaiannya masih sama dari
pertemuan sebelumnya. Untuk penilaian sikap, Ibu lakukan dengan cara melakukan observasi atau pengamatan selama kegiatan pembelajaran ini berlangsung, dengan cara nanti akan Ibu nilai selama kegiatan apakah kalian aktif atau kurang, atau juga penilaian pengetahuan. Pengetahuan di sini nanti akan Ibu berikan melalui tes tulis dan penilaian keterampilan melalui observasi dan juga pengamatan. Itu contoh orientasi masalah, silahkan dicermati ya anak-anak, silahkan dibaca. Setelah itu kalian tentukan pokok permasalahan yang ada pada kasus di atas. Jadi karena ada masa pandemi di sini, jadi ada banyak orang yang mengalami pekerjaan atau pekerjaannya lebih banyak dilakukan di rumah, jadi durasinya meningkat. Ada yang bisa menyampaikan apa pokok permasalahan dari orientasi yang ada di depan kalian? Bu, persilahkan. Puput? Pokok permasalahan yang saya dapatkan dari orientasi masalah di atas adalah durasi orang duduk meningkat lebih lama karena pandemi, semua kegiatan dilakukan dari rumah. Padahal duduk terlalu lama dapat menyebabkan resiko penyakit hemoroid atau wasir. Terima kasih. Ya, jawabannya bagus sekali, Puput ya. Jadi Puput mengatakan durasi duduk orang yang bekerja duduk itu meningkat setelah masa pandemi. Dan dianggap duduk yang terlalu lama itu dapat menyebabkan risiko terjadinya penyakit hemoroid atau wasir. Ada yang lain yang bisa menambahkan lagi? Silakan. Ya, Bu. Ya, silakan Suni. Baik. Pokok permasalahan pada orientasi masalah yang di atas itu mengurangi resiko tertular di virus corona. Selama bekerja dari rumah, seseorang kemungkinan akan duduk dalam jangka waktu panjang yang cukup lama. Padahal banyak resiko penyakit yang bisa muncul akibat duduk terlalu lama. Salah satunya adalah hemoroid atau yang dikenal orang awam dengan sebutan wasir. Terima kasih. Ya, jawabannya Suni juga bagus. Ya, kurang lebih hampir sama jawabannya dengan Puput ya. Jadi dari orientasi masalah ini terlihat bahwa orang-orang mengalami peningkatan waktu untuk bekerja duduk. Ya, jadi dia bekerja sambil duduk seperti yang kita lakukan sekarang ini ya, karena kita belajarnya dari rumah, jadi kegiatan pembelajaran atau belajar mengajar lebih banyak dilakukan di depan HP atau di depan laptop. Jadi kita seperti lebih sering duduk daripada beraktivitas yang lain. Jadi hal tersebut dianggap menyebabkan atau dapat berisiko memunculkan banyak penyakit di tubuh kita, yaitu salah satunya adalah hemoroid atau wasir di sini. Tapi benar tidak? Kalau duduk yang terlalu lama ini bisa menyebabkan wasir? Ya, nanti jawabannya kalian akan temukan melalui LKPD yang akan dikerjakan. Ya, tadi jawabannya sudah bagus-bagus sekali. Ibu yakin juga anak-anak yang lain juga sudah memiliki jawaban-jawaban yang sama bagusnya dengan Puput dan Suni juga ya, atau bahkan mungkin ada yang berbeda lagi, lebih lengkap lagi dari jawaban Suni dan Puput tadi. Jadi anak-anak seperti biasa ya, Ibu akan memberikan tugas pada kalian untuk melakukan diskusi kelompok. Jadi kelompoknya masih sama dengan sebelumnya ya, biar tidak Ibu bagi lagi. Jadi silahkan bergabung di WA group kalian, kita akan melakukan diskusi kelompok. Ibu akan kirimkan jadi LKPD-nya, silahkan didiskusikan dengan kelompok-kelompoknya.
Jadi Ibu harapkan di sini diskusinya harus lebih aktif lagi, lebih kreatif lagi ya. Jangan seperti pertemuan sebelumnya ada yang adem ayem satu nggak ngomong-ngomong, tidak memberikan pendapat, hanya menerima pendapat dari teman saja. Jadi Ibu harapkan semua bisa bekerja sama dengan baik, semua aktif. Jadi silahkan dicari-cari jawabannya pada bahan ajar yang sudah Ibu share kemarin ya. Juga ada bisa mencari dari Google atau seperti dari jurnal-jurnal penelitian atau buku-buku pelajaran lain yang ada kaitannya dengan penyakit hemoroid. Jadi Ibu akan memberikan waktu seperti biasa 20 menit untuk kalian berdiskusi. Ibu harapkan waktu ini dimanfaatkan dengan baik dan hasilnya bisa maksimal ya, bisa diselesaikan tugasnya hari ini dengan baik. Setelah itu nanti presentasikan dan juga yang presentasi nanti Ibu akan tunjuk agar semua bisa belajar ya, jangan nanti satu orang saja yang mengerjakan tugasnya. Ini namanya diskusi kelompok, bukan tugas mandiri, tugas pribadi ya. Jadi kalian diharapkan bekerja sama dengan baik. Baik, sekarang anak-anak silahkan mengerjakan LKPD. Mari kita berdiskusi. Ibu juga akan bergabung di WA grup kalian. Ibu akan bantu untuk anak-anak yang mengalami kesulitan atau ada hal-hal yang kurang dipahami dalam LKPD-nya. Bagaimana anak-anak? Ada yang ingin ditanyakan? Sebelum mengerjakan tugasnya, ada yang bertanya? Tidak ada? Semua paham dengan tugasnya siang hari ini? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, kalau sudah paham, anak-anak sekarang silahkan leave dulu dari Zoom meeting. Kita berdiskusi di WA group dulu ya. Jadi nanti kalau sebelum 20 menit anak-anak sudah selesai melakukan diskusi, bisa langsung bergabung kembali di link Zoom meeting yang tadi sudah Ibu share di grup itu ya, sama masih linknya dengan yang tadi. Tapi jika ada yang belum selesai dalam 20 menit harus tetap masuk. Jadi Ibu kasih waktu maksimal 20 menit untuk mengerjakannya ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, anak-anak bisa leave dulu dari Zoom. Kita bertemu lagi jam 14.10 menit. Ya. Baik, anak-anak silakan mengerjakan. Selamat mengerjakan LKPD. Selamat siang.
take it real soon. You know we got what you need, baby, so take it, move along. I said we got what you need, honey, come and groove along. Come on. Rolling on the highway, you know. Wow! Come on, and groove along. Come on. Said babe, I said babe, oh honey, come and groove along. Baik, selamat siang anak-anak. Ibu lihat sudah semua bergabung kembali di Zoom meeting. Itu tandanya tugas kalian sudah selesai nih ya. Jadi Ibu lihat tadi sempat mengikuti hasil beberapa diskusi. Jadi dari beberapa kelompok Ibu lihat tadi diskusinya sudah cukup bagus ya. Sudah dengan cepat menjawab soal-soal yang ada di LKPD. Ibu harapkan jawabannya juga bagus ya, jawabannya juga maksimal dengan waktu yang singkat. Jadi setelah 20 menit berlalu, anak-anak sekarang Ibu harapkan bisa memberikan pendapatnya atau melakukan presentasi dengan baik. Jadi untuk kelompok yang maju kali ini, yang pertama, Ibu pilih dari kelompok yang paling aktif tadi diskusinya. Semoga hasilnya juga bagus ya. Jadi Ibu pilih kelompok 3. Jadi di sini yang presentasi Ibu minta Septia. Septia silahkan diskusi atau presentasikan hasil diskusi kelompoknya ya, kelompok 3. Silahkan Septia. Baik, Bu. Materinya yang dilihat. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami. Saya di kelompok 3 hari ini akan menyampaikan hasil diskusi dengan kelompok saya. Sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan nama kelompok saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya termasuk Yanti. Kemudian kelompok saya Iputu Cynthia Widiastari, Iputu Yuni Widiastuti, Iputu Cynthia Putri Widiatani, Iputu Ayu Sitawati, dan Iluskar Yasik. Hasil pengkajian perawatan terhadap kasus di atas berdasarkan manifestasi klinis yang dialami pasien. Pengkajian yang pertama, identitas pasien. Nama, Nyonya W, umur 56 tahun. Yang kedua, keluhan utama. Pasien masuk rumah sakit kurang lebih 4 hari karena keluar benjolan pada anus. Benjolan sudah tidak bisa masuk sendiri ataupun dimasukkan sendiri dengan tangan. BAB bercampur dengan darah merah sedang. Yang ketiga, pengkajian fokus. Pertama, pola nutrisi dan metabolis. Pola nutrisi dialami pada pasien tidak mengalami gangguan. Pola makan baik, namun pasien mengatakan jarang mengkonsumsi sayuran karena tidak menyukainya. Yang kedua, pola eliminasi. Setelah melakukan operasi hemoroidektomi, pasien mengatakan enggan untuk BAB sehingga terjadi konstipasi. Selanjutnya, pola persepsi nyeri. Pasien mengatakan skala nyeri yang dirasakan skala 7, dari 1 sampai 10 skala nyeri yang diberikan. Lalu, penata laksanaan nyeri. Laksanakan teknik relaksasi, bimbingan antisipasi, berupa memberikan informasi yang jujur pada klien serta memberikan instruksi tentang teknik mengurangi nyeri. Distraksi, berupa distraksi visual dan auditory. Selanjutnya, hasil analisis.
Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, tuliskanlah penyebab hemoroid. Penyebab hemoroid yaitu yang pertama, pengendalian pada buang air besar yang sulit. Yang kedua, pola buang air yang salah. Lebih banyak menggunakan jamban duduk, terlalu lama duduk di jamban sambil membaca atau merokok. Selanjutnya, peningkatan tekanan intra-abdomen karena tumor. Yang keempat, kehamilan. Disebabkan tekanan jenis pada abdomen dan perubahan hormonal. Selanjutnya, usia tua. Konstipasi kronik, diare akut yang berlebihan dan diare kronik, hubungan seks paranal, kurang minum air dan kurang makan makanan berserat, sayur dan buah, dan kurang olahraga atau imobilisasi. Dalam melakukan pengajian terhadap kasus hemoroid, tuliskanlah hal-hal yang kalian lakukan sebagai seorang asisten perawat. Sebagai perawat, kita dapat memberikan health education kepada kalian dengan cara mengonsumsi makanan berserat tinggi, menggunakan perawat topikal, oleskan krim wasir atau suppositoria yang mengandung hidrokortison, merendam anus secara teratur dalam air hangat, menjaga kebersihan area anal, menempatkan kompres es, dan mengonsumsi pereda oral. Sekian penjelasan diskusi kelompok kami. Selanjutnya saya buka dengan sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya, Ibu persilahkan. Saya Bu. Silahkan Dwi Antari. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Bagaimanakah hubungan antara penggunaan jamban duduk yang terlalu lama dengan kejadian penyakit hemoroid? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Di sini saya akan coba menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Kebiasaan duduk terlalu lama pada toilet duduk tidaklah baik karena bentuk toilet duduk yang dapat menekan area sekitar anus. Jadi, hal tersebut adalah salah satu faktor risiko terjadinya wasir atau hemoroid. Karena toilet duduk berbentuk seperti donat yang menekan sekitar anus. Tekanan tersebut menyebabkan pembuluh darah di sekitar anus menjadi agak terhambat, sehingga dapat menimbulkan wasir atau hemoroid. Bagaimana, bisa diterima? Bisa. Ada yang ingin bertanya lagi anak-anak? Atau ada yang ingin menanggapi? Tidak, kalau tidak bisa dilanjutkan ya untuk diskusi kelompok. Silahkan ditutup dulu diskusinya, Septia. Baik, Bu. Sekian penjelasan diskusi kelompok kami. Bila ada kata yang salah atau kurang jelas, saya mohon maaf dan terima kasih. Ya, berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 ya. Tadi hasil presentasinya sudah bagus sekali ya. Sekarang dilanjutkan oleh kelompok 1. Silakan kelompok 1 lakukan presentasi. Yang presentasi di sini adalah Jasmine. Ya, Ibu harapkan Jasmine bisa mempresentasikan tugas atau hasil diskusi bersama kelompoknya dengan baik. Silakan Jasmine. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami. Saya perwakilan dari kelompok 1. Hari ini akan menyampaikan hasil diskusi dengan kelompok saya. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan nama kelompok saya terlebih dahulu. 1. Nilo Agita Arsita Dewi. 2. Ratna Salindri. 3. Nikarek Jasmine. 4. Niketut Sabrina Maharani. 5. IKD Agus Dwi Amertayasa. 6. IGD Agus Eka Ambarajaya. Pengkajian keperawatan terhadap kasus di atas. 1. Identitas pasien. Nama Nyonya W. Umur 56 tahun. 2. Keluhan utama. Pasien mengeluh selama 4 hari keluar benjolan pada anus yang sudah tidak bisa masuk sendiri ataupun dimasukkan sendiri dengan tangan. BAB bercampur dengan darah merah segar. 3. Pengkajian fokus. A. Pola nutrisi dan metabolik.
Yang dialami pada pasien tidak mengalami gangguan pola makan baik, namun pasien mengatakan jarang mengkonsumsi sayuran karena tidak menyukainya. B. Pola eliminasi. Setelah melakukan operasi hemoroidektomi, pasien mengatakan enggan untuk BAB sehingga terjadi konstipasi. C. Pola persepsi nyeri. Pasien mengatakan nyeri pada anus terutama saat defekasi. Nyeri yang dirasakan akan semakin hebat apabila bergerak dan berkurang apabila beristirahat atau berbaring. Pasien mengatakan nyeri yang dirasakan sangat perih seperti diiris pisau yang dirasakan hanya pada bagian anus saja tidak menyebar. D. Penata laksanaan nyeri. Lakukan teknik relaksasi, bimbingan antisipasi atau memberikan informasi yang jujur pada klien, serta memberikan instruksi tentang teknik mengurangi nyeri. Distraksi atau berupa distraksi visual atau auditory. D. Hasil analisis. Tuliskan penyebab hemoroid. A. Mengendam pada buang air besar sangat sulit. B. Pola buang air yang salah atau lebih banyak menggunakan jamban duduk. Terlalu lama duduk di jamban sambil membaca atau merokok. C. Peningkatan tekanan intraabdomen karena tumor. D. Kehamilan atau disebabkan tekanan jenis pada abdomen dan perubahan hormonal. E. Konstipasi kronik. F. Diare akut yang berlebihan dan diare kronik. G. Hubungan seks peranal. H. Kurang minum air dan kurang makan makanan berserat. I. Kurang olahraga atau imobilisasi. 2. Dalam melakukan pengkajian terhadap suatu kasus hemoroid, tuliskan hal-hal yang dilakukan sebagai seorang asisten perawat. Sebagai asisten perawat, kita dapat memberikan health education pada klien hemoroid untuk mengkonsumsi makanan yang kaya akan serat, minum banyak cairan, jangan mengenyam berlebihan, jangan menunda BAB, berolahraga, hindari duduk terlalu lama, hindari mengangkat berat badan, dan jika hamil, tidurlah dengan posisi miring. Sekian penjelasan hasil diskusi kelompok kami. Selanjutnya saya akan buka dengan sesi tanya jawab. Silakan anak-anak jika ada yang ingin bertanya kepada kelompok 1. Baik, saya Bu. Ya, silakan Sekar. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Salah satu faktor risiko terjadi penyakit hemoroid ini yaitu pada ibu hamil. Yang saya ingin tanyakan ketika ibu hamil telah melahirkan, apakah hemoroid itu bisa sembuh atau tidak? Mohon tanggapan dari kelompok. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Di sini saya akan mencoba pertanyaan dari kelompok 3. Menurut kelompok kami, hemoroid saat hamil umumnya dapat sembuh sendiri setelah melahirkan walaupun tanpa perawatan medis. Oleh karena itu, tindakan medis hanya dilakukan jika wasir tidak semata-mata terkait kehamilan. Namun, ketika hemoroid yang dialami oleh ibu hamil kondisinya sudah parah dan atau mengalami komplikasi, hemoroid pada ibu hamil juga dapat terjadi karena perubahan hormon selama masa kehamilan. Selain itu, penyakit ini juga bisa muncul sesaat setelah melahirkan karena ibu hamil yang mengenyam keras saat proses bersalin. Bagaimana Sekar? Apakah bisa diterima? Bisa. Baik, apakah ada yang bertanya lagi? Saya, Bu. Iya, silahkan. Ya, bisa diterima, tapi maaf saya ingin bertanya lagi, apakah ibu hamil dengan hemoroid bisa melahirkan normal? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya lagi. Menurut saya, pada umumnya, hemoroid pada ibu hamil tidak menyebabkan ibu hamil tidak bisa melahirkan normal.
Namun, proses persalinan normal memang bisa saja membuat kondisi wasir semakin parah saat melahirkan, sehingga banyak dari ibu hamil memilih untuk melahirkan sesar. Wasir tidak akan berpengaruh pada kondisi janin. Keadaan ini hanya membuat rasa sakit dan lebih tidak nyaman ketika mengenjam saat proses persalinan. Seperti itu menurut kelompok kami. Bagaimana? Apakah bisa diterima? Baik, bisa. Ya, silakan. Ada yang ingin bertanya lagi? Baik, kalau tidak, silakan ditutup diskusinya, Jasmine. Baik, Bu. Terima kasih teman-teman yang sudah menanggapi presentasi saya. Sekian pemaparan hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah atau penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kelompok 1 sudah melakukan presentasi dengan sangat bagus sekali ya. Berikan 2 jempol untuk kalian semua ya. Semakin siang ternyata masih semangat. Presentasinya juga semakin seru ya. Tadi Sekar memberikan pertanyaan yang bertubi-tubi kepada kelompok 1 ya. Untuk jawabannya nanti kita bahas di akhir. Selanjutnya Ibu ingin kelompok yang melakukan presentasi adalah kelompok 2. Jadi di sini yang Ibu mau presentasi itu adalah Dea. Dea, ada Dea? Silakan Baik, Dea, Bu. silakan. Bagaimana Dea? Bisa diulang lagi share screen-nya? Baik, sambil menunggu Dea, Ibu minta kelompok 4 kalau gitu yang duluan presentasi. Silakan Yunita Swandewi lakukan presentasinya terlebih dahulu sambil menunggu kelompok 2. Yunita, bisa? Yunita tidak ada suaranya, mikrofonnya masih mati. Silakan diaktifkan dulu. Siapa nih yang tampil nih? Dea. Oh, Dea duluan. Silakan Yunita disiapkan setelah Dea presentasi. Selanjutnya kelompok 4 yang terakhir silakan disiapkan biar tidak menunggu lama ya. Silakan kelompok 2 lakukan presentasinya. Baik, di sini saya akan memperkenalkan kelompok saya. 1. Puput Febriansah Putri. Ida Ayu Asiti Dewi. Dewa Ayu Putu Danira Maharani. Ni Putu Dina Pratnyan Dewi. Dipusti Ayu Putu Sedani Lydia Putri. Dan Bagas Raditya Febriansah. Hasil presentasi. Nomor 1, identitas pasien. Nyonya W, umur 56 tahun. 2, keluhan utama. Selama 4 hari kurang pergenjolan pada anus yang sudah tidak dapat dimasukkan atau dimasukkan sendiri dengan tangan. 3, pengkajian fokus. A. Pola nutrisi dan metabolik. Untuk pola nutrisi yang dialami pada pasien tidak mengalami gangguan. Pola makan tidak baik. Namun, pasien mengatakan jarang mengonsumsi sayuran karena tidak menyukainya. D. Pola eliminasi. Setelah melakukan operasi hemoroid, pasien mengatakan enggan untuk BAB sehingga
terjadi konstipasi. C. Pola persepsi nyeri. Setelah 6 jam pasca operasi, pasien mengatakan nyeri pada anus terutama saat defekasi, serta nyeri yang dirasakan semakin hebat apabila banyak gerak dan bertukar bila istirahat atau baring. Pasien mengatakan nyeri yang dirasakan sangat perih seperti diiris pisau yang dirasakan hanya pada bagian anus, tidak menyebar dengan skala 7 atau dari 1 sampai 10 skala nyeri yang diberikan. C. Penatalaksaan nyeri. Pasien mengatakan nyeri yang dirasakan semakin berat apabila banyak gerak dan berkurang apabila istirahat atau berbaring. Sehingga dokter memberikan opioid dan bimbingan antisipasi serta tidak lupa mengingatkan pasien untuk mengonsumsi makanan yang kaya serat sebagai sayuran. Hasil analisis. Menurut Villa, Alba, dan Abbas, penyebab hemoroid sampai saat ini belum diketahui pasti. Beberapa faktor yang meningkatkan risiko wasir adalah A. Diare yang berkepanjangan, B. Konstipasi atau sembelit yang berkepanjangan atau kronis akibat kurangnya asupan serat dari makanan. C. Posisi tubuh, misal duduk dalam waktu yang lama. D. Mengenjan secara berlebihan hingga menyebabkan kram. E. Riwayat wasir dalam keluarga. F. Perubahan hormon atau kehamilan. G. Penuaan. 2. Melakukan pengkajian terhadap suatu kasus hemoroid, tuliskan hal-hal kalian yang lakukan sebagai asisten keperawatan. Sebagai asisten keperawatan, kita dapat memberikan eldusion kepada pasien untuk mengonsumsi makanan yang kaya akan serat, minuman banyak cairan, jangan mengenjan berlebihan, jangan menunda BAB, berolahraga, hindari duduk terlalu lama, hindari mengangkat beban berat, dan jika hamil, tidurlah dengan posisi miring. Baik, ada yang bertanya? Baik, saya ingin bertanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Saya ingin bertanya tentang penata-laksanaan hermoid secara farmakologi. Jadi hermoid ini pernah dialami oleh anggota keluarga saya. Pada saat itu, saudara saya mengeluh nyeri pada anusnya ketika sedang duduk dan bergerak. Namun setelah diberikan obat berupa salep beberapa kali, nyerinya langsung berkurang, bahkan hilang. Di sini saya ingin bertanya, apakah fungsi obat salep tersebut terhadap hemoroid? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apakah kandungan yang terdapat pada salep hemoroid? Menurut kami, penggunaan dari salep hemoroid ini berbeda-beda yang disesuaikan dengan komposisi apa saja yang ada pada salep tersebut. Pada penyakit hemoroid, ada beberapa salep yang sering digunakan pada pasien, yang disesuaikan pada kondisi pasien. Misalnya ada yang untuk mengurangi nyeri, mengurangi pembekakan, mengurangi pendarahan, dan lain-lain. Bagaimana? Apakah bisa diterima? Baik, bisa. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Ya, silakan dikeluarkan dulu ya. Ya, terima kasih untuk Dea tadi sudah menyampaikan hasil diskusinya dengan cukup baik. Ya, tadi juga ada pertanyaan dari Sabrina tentang salep yang digunakan pada pasien yang mengalami hemoroid. Baik, selanjutnya
kelompok yang terakhir silahkan kelompok 4 untuk diskusi kali ini akan dilakukan oleh Yunita Swandewi. Ya, Ibu, persilahkan untuk Yunita. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saya di sini. Saya dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan nama kelompok saya. Pertama, ada Niputu Erna Windasari. Yang kedua, dengan saya sendiri, Niputu Yunita Swandewi. Yang ketiga, Maria Aprilia Hugo Atitus. Yang keempat, ada Nimade Suni Indrawati. Yang kelima, Niputu Dwi Antari. Yang keenam, ada Ikade Yoga Dwi Putra. Dari cuplikan di atas, buatlah pokok-pokok permasalahannya. Pokok permasalahannya mengurangi risiko tertular virus corona selama bekerja dari rumah. Seseorang kemungkinan akan duduk dalam jangka waktu panjang yang cukup lama. Seseorang kemungkinan akan duduk dalam jangka waktu panjang yang cukup lama. Padahal banyak risiko penyakit yang bisa muncul akibat duduk terlalu lama. Salah satunya adalah hemoroid atau yang dikenal dengan awam dengan sebutan wasir. Yang kedua, tuliskan hasil pengkajian keperawatan serta kasus di atas berdasarkan manifestasi klinis yang dialami pasien. Yang pertama, identitas siswa, hasil nama, Nyonya W, ruangan rawat, ruang Dahlia RSU Negara, usia 56 tahun. Yang kedua, keluhan utama, hasil keluar benjolan pada anus. 3. Pengkajian fokus. A. Pola nutrisi dan metabolik. Pola makan baik namun jarang mengonsumsi sayur. B. Pola eliminasi, enggan untuk melakukan BHB sehingga menjadi konstipasi. C. Pola persepsi nyeri, hasilnya nyeri sangat perih seperti diiris pisau pada bagian anus, saja tidak menyebar. Skala nyeri yang dirasakan skala 7, dari 1 sampai 10 skala nyeri yang diberikan. D. Penata laksanaan nyeri, hasil penata laksanaan konservatif medikamentos disertai dengan modifikasi gaya hidup, menghindari OAINS dan menghindari makanan pedas maupun berlemak. Selanjutnya D. Hasil analisis. 1. Berdasarkan pengamatan yang kalian lakukan, tulislah penyebab hemoroid. Penyebab hemoroid adalah mengendap pada buang air besar yang sulit. Kedua, pola makan buang air besar yang salah, lebih banyak menggunakan jamban duduk terlalu lama, duduk di jamban sambil membaca atau merokok. Yang ketiga, peningkatan tekanan intraabdomen karena tumor. Yang keempat, kehamilan disebabkan tekanan jenis pada abdomen dan perubahan hormon. Yang kelima, usia tua. Yang keenam, konstipasi kronik. Yang ketujuh, diare akut yang berlebihan dan diare kronik. Yang kedelapan, hubungan seks pramal. Yang kesembilan, kurang minum air dan kurang makan makanan yang berserat, sayuran dan buah. Kurangnya olahraga imobilisasi. Yang kedua, dalam melakukan pengkajian terhadap suatu kasus hemoroid, tuliskan hal-hal yang kalian lakukan sebagai seorang asisten perawat. Memberikan pendidikan kesehatan pasien tentang pencegahan dengan melakukan kontrol pada semua faktor risiko yang menyebabkan terjadinya hemoroid dengan menerapkan mengkonsumsi makanan yang berserat tinggi, menggunakan perawatan topikal, menjaga kebersihan arena anal, dan menempatkan kompres es. Demikian dari diskusi kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab.
Baik, saya ingin bertanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 4. Pada penata laksanaan nyeri pada kasus, kelompok menyebutkan tentang penata laksanaan konservatif dan medikamentosa. Mohon tanggapannya dari kelompok tentang apa itu penata laksanaan konservatif dan medikamentosa. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Penata laksanaan konservatif meliputi perubahan gaya hidup, menghindari pencetus, pola makan sehat, sedangkan medikamentos itu sama dengan penalaksanaan farmakologis, yaitu dengan menggunakan obat-obatan. Baik, bisa diterima. Nah, terima kasih. Demikian dari diskusi kelompok kami. Jika ada salah yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 4 sekaligus kelompok terakhir yang menutup sesi presentasi kita siang hari ini ya. Berikan tepuk tangan yang meriah ya sambil melemaskan jari-jari kalian yang dari tadi menyimak dengan sangat baik hasil diskusi temannya ya. Jadi Ibu akan membahas sedikit tentang hasil diskusi tadi. Jadi dari 4 kelompok yang tampil hari ini, Ibu lihat hasil diskusinya itu sudah baik, ya sudah bagus-bagus, tetapi dari segi penyampaian Ibu lihat masih ada yang kurang. Jadi anak-anak kenapa Ibu tunjuk kalian satu-satu untuk presentasi. Jadi tidak orang yang sama saja terus presentasi. Jadi Ibu harapkan semua anak ini bisa melakukan presentasi ya. Tidak hanya 1-2 orang saja, itu saja yang kelihatan, itu saja yang tampil. Jadi Ibu harapkan semua anak bisa. Jadi tadi mungkin karena ada faktor grogi mungkin atau hal-hal yang lain, jadi penyampaian hasil diskusinya masih kurang ya, jadi kurang tepat ya, baik dari cara membaca, titik komanya belum diperhatikan, langsung lolos begitu saja ya. Jadi untuk beberapa pertanyaan dari teman-teman tadi, teman-teman kalian, jawabannya sudah bagus sekali dari kelompok, jawabannya sudah tepat. Jadi seperti kenapa penggunaan jamban duduk yang terlalu lama bisa menyebabkan meningkatnya risiko terjadinya hemoroid, jawabannya sudah bagus tadi ya, karena terlalu lama duduk di jamban duduk atau WC duduk itu, toilet duduk, bisa menyebabkan aliran darah pada daerah anus mengalami gangguan yang menyebabkan aliran darahnya tidak lancar dan bisa menimbulkan beberapa penyakit seperti wasir ya, bisa juga penyakit lain. Jadi wasir ini adalah satu penyakit yang bisa timbul akibat duduk terlalu lama atau penggunaan jamban duduk. Ada juga tentang ibu hamil. Jadi benar sekali jawabannya. Jadi hemoroid pada ibu hamil itu bisa sembuh ya, tergantung juga dari tingkat keparahan hemoroid itu sendiri. Dan juga apakah dia bisa melahirkan normal? Bisa sebenarnya, tapi lebih banyak ibu-ibu itu memilih untuk dilakukan sesar. Selain untuk mengurangi rasa tidak nyaman yang dialami setelah melahirkan, yang juga bisa menyebabkan peningkatan keparahan pada hemoroid. Ada juga yang bertanya tentang salep. Ya, jawabannya tadi salep hemoroid itu benar sekali ya. Ada beberapa jenis salep yang digunakan pada pasien hemoroid. Jadi tergantung sekarang apa komposisinya. Ada yang digunakan untuk mengurangi nyeri, ada yang digunakan untuk mengurangi perdarahan, atau ada juga yang digunakan untuk mengurangi pembengkakan pada benjolan pasien dengan hemoroid. Pertanyaan yang terakhir tadi tentang konservatif dan medikamentosa. Jadi konservatif sudah benar sekali, itu upaya perubahan pola hidup atau gaya hidup untuk memperbaiki kondisi kesehatan seseorang, atau medikamentosa itu dengan cara penggunaan obat-obatan. Ya, jadi keempat pertanyaan tadi sudah dijawab dengan baik oleh kelompok, diskusinya juga sudah berjalan dengan lancar ya. Jadi untuk menguatkan kembali materi tentang hemoroid ya, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang kalian tentang materi utama yang akan kita pelajari hari ini. Silakan disimak anak-anak.
Bagaimana? Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat di kalian? Sudah, Bu. Sudah. Ya, tadi kita sudah membahas tentang kasus dari hemoroid. Ya, jadi jawabannya hampir ya benar ya. Tapi tadi masih banyak kurang pada penata laksanaan. Nanti di akhir slide akan ada Ibu tambahkan tentang penata laksanaan nyeri. Jadi dari definisi hemoroid bisa dilihat pada slide yang Ibu tampilkan. Jadi tadi kalian sudah membaca tentang kasusnya. Jadi apa itu hemoroid atau wasir? Jadi hemoroid itu sebenarnya adalah terjadinya pelebaran pada vena. Jadi vena itu adalah pembuluh darah ya. Jadi yang ada pada plexus hemoroidialis. Jadi plexus hemoroidialis di sini adalah suatu jaringan normal yang terdiri atas arteri vena yang berfungsi sebagai katup di dalam saluran anus. Ya, jadi pada daerah anus. Untuk hemoroid sendiri ada dibagi menjadi dua bagian, ada yang internal atau ada pada bagian dalam dan juga eksternal yang ada pada bagian luar dari anus. Untuk etiologi dari hemoroid itu sendiri, jadi hemoroid atau wasir yang sering kalian kenal dengan wasir, biasanya dipicu karena adanya pekerjaan atau terlalu sering mengedan yang berlebihan atau memiliki kebiasaan buang air besar yang sulit. Atau hemoroid ini juga bisa timbul karena ada dilatasi. Dilatasi ini adalah pelebaran atau adanya pembengkakan atau inflamasi ya. Inflamasi di sini adalah infeksi vena hemoroidialis yang dapat disebabkan oleh faktor-faktor pencetus atau faktor-faktor yang beresiko untuk menyebabkan terjadinya hemoroid. Tadi pada LKPD anak-anak juga sudah banyak menyebutkan tentang beberapa etiologi dari hemoroid yang bisa dilihat pada gambar ya. Dari gambar ini terlihat kalau salah satu faktor pencetus dari hemoroid itu sendiri adalah kurangnya berolahraga atau kurangnya minum air putih. Jadi anak-anak sekarang lebih suka minum air yang berwarna ya, apalagi diisi boba-bobanya. Jarang minum air putih. Jadi kalau kalian jarang minum air putih, banyak sekali penyakit yang bisa disebabkan oleh kurangnya minum atau kurangnya cairan dalam tubuh. Ada juga usia yang sudah tua. Jadi kita lihat kalau sudah tua, otomatis fungsi organ-organ tubuh atau bagian-bagian dalam tubuh kita juga sudah mengalami pengurangan. Jadi yang dulunya sehat, kuat, sekarang sudah mulai kendor, mulai tidak bisa berfungsi dengan baik. Atau di sini juga ada gambar feses yang terlalu keras. Jadi dia susah mengeluarkan fesesnya. Itu dia sampai mengedan karena BAB-nya sulit karena fesesnya terlalu keras. Dan ini yang paling sering terjadi yaitu pada ibu hamil. Ya, ibu hamil berisiko tinggi untuk terkena hemoroid yang disebabkan karena adanya penekanan dari janin ibu atau bayi dan juga karena faktor hormonal ibu hamil. Dan juga di sini ada faktor-faktor risiko lain seperti penggunaan jamban atau toilet duduk, atau tadi ada yang mengatakan duduk terlalu lama ya. Jadi duduk terlalu lama itu ternyata benar bisa menyebabkan salah satu penyakit yaitu hemoroid. Tetapi selain hemoroid ada banyak faktor atau ada banyak penyakit lain yang dapat ditimbulkan karena terlalu sering duduk atau kurangnya aktivitas. Ya, ini adalah klasifikasi dari hemoroid. Untuk hemoroid sendiri dibagi menjadi dua bagian, ada hemoroid eksterna dan hemoroid interna. Untuk hemoroid eksterna di sini dia adalah yang terjadi di bagian luar. Ini bagian B ini adalah hemoroid eksternal. Jadi dia terjadi pada bagian luar anus. Dia dapat membengkak dan dapat menimbulkan rasa tidak nyaman bahkan nyeri apabila terjadi trombosis atau ada pendarahan. Ini biasanya terasa ketika duduk atau ketika kalian bergerak. Ini biasanya benjolan ini sangat mengganggu. Dan juga ada hemoroid internal atau internal itu bagian dalam dari anus ya. Jadi ini yang berwarna biru itu adalah hemoroid internal. Untuk hemoroid internal ini ada dibagi menjadi 4 derajat.
Jadi derajat yang pertama, dia menimbulkan gejala berupa perdarahan dan tidak menonjol keluar. Jadi dia tidak menimbulkan benjolan di luar anus. Kalian tidak bisa lihat. Biasanya di sini gejalanya kalian biasanya BAB-nya yang bercampur darah atau terasa nyeri pada daerah anus. Untuk yang kedua, jadi derajat kedua di sini gejalanya seperti perdarahan hampir sama dengan derajat 1, tetapi sudah ada penonjolan keluar sampai di anus. Jadi ketika diraba sudah ada benjolan, tapi masih kecil. Namun benjolan itu ketika dimasukkan atau didorong ke dalam, bisa dia kembali dengan sendirinya. Kalau derajat yang ketiga sama, gejala perdarahannya sama, menonjol keluar, tetapi ketika kalian masukkan, dia bisa masuk. Jadi bedanya dengan yang kedua di sini, dia yang kedua itu tanpa dimasukkan, dia bisa masuk sendiri. Tapi kalau yang ketiga ini, kalian dorong sendiri dengan tangan. Ya, kalian bisa dibantu dengan tangan untuk memasukkannya. Tetapi untuk yang keempat, dia sudah tidak dapat direposisi kembali atau dikembalikan ke dalam. Jadi dia sudah menonjol keluar dan besar, dan menimbulkan pembengkakan, bahkan sampai perdarahan. Selanjutnya, untuk yang berikutnya ada manifestasi klinis atau tanda dan gejala yang paling sering muncul pada pasien hemoroid adalah adanya perdarahan, ada rasa gatal atau iritasi pada daerah anus, nyeri atau ketidaknyamanan, pembengkakan, dan benjolan dekat anus. Ini sesuai dengan gejala yang ada pada kasus yang kita sudah bahas pada LKPD. Ya. Untuk pemeriksaan penunjang, jadi pemeriksaan yang bisa dilakukan pada pasien yang mengalami hemoroid adalah yang pertama ada namanya rectal touch atau colok dubur. Jadi di sini biasanya dilakukan untuk menyingkirkan apakah adanya karsinoma atau keganasan pada daerah rektum. Selanjutnya ada anoskopi. Anoskopi ini untuk melihat kondisi hemoroid internal. Kalau internal kan kita tidak bisa lihat langsung dengan kasat mata, harus menggunakan alat. Atau juga dapat melakukan pemeriksaan proctosigmoidoskopi ini. Ya, jadi pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan keluhan itu bukan disebabkan keluhan nyeri, ya, bukan disebabkan karena adanya radang pada daerah usus atau adanya keganasan pada daerah usus, misalnya adanya kanker atau tumor misalnya. Untuk penata laksanaan, ya di sini banyak yang tadi mengalami kekeliruan pada LKPD tentang penata laksanaan nyeri. Ya, jadi maksud Ibu di sini adalah penata laksanaan nyeri yang Ibu inginkan adalah hal yang bisa kalian lakukan kepada pasien untuk membantu mengurangi rasa nyerinya. Ya, jadi tadi beberapa 1 atau 2 kelompok sudah menjawab dengan baik. Jadi untuk penata laksanaan nyeri itu sebenarnya ada 2 jenis, ada tindakan farmakologis dan tindakan non-farmakologis. Namun yang bisa dilakukan oleh siswa atau asisten keperawatan ketika praktik di lapangan atau di rumah, yang bisa dilakukan itu adalah penata laksanaan yang kedua, yaitu non-farmakologis. Ya, jadi penata laksanaan non-farmakologis ini bisa kalian terapkan pada diri kalian, pada keluarga, ataupun pasien kalian nanti. Jadi sebelum ke non-farmakologis, jadi kita ke farmakologis dulu ya. Jadi farmakologis di sini adalah penggunaan obat-obatan yang digunakan untuk membantu mengurangi bahkan menghilangkan gejala dari hemoroid itu sendiri. Tadi ada yang bertanya tentang penggunaan salep ya. Jadi salep di sini contohnya seperti ini ya. Semua sudah tahu bentuk salep seperti apa. Jadi ketika kalian menemukan ada keluarga atau anggota keluarga, mungkin teman yang mengalami gejala seperti hemoroid ini, kalian bisa sarankan untuk membeli salah satu obat ini di apotek. Jadi kalau ini sudah banyak iklannya ya. Jadi untuk diminum, kalau ini namanya suppositoria. Jadi obat ini dimasukkan melalui anusnya. Jadi ini membantu untuk melancarkan buang air besarnya agar tidak susah lagi. Tapi alangkah baiknya obat-obatan ini kalian jangan memutuskannya sendiri, tetapi lebih baik dibawa ke dokter dulu untuk diperiksa, lalu dokter akan meresepkan kalian atau saudara atau bahkan pasien kalian untuk pengobatan selanjutnya.
Selanjutnya untuk penata laksanaan nyeri yang non farmakologis, di sini yang bisa kalian lakukan, maksudnya Ibu adalah salah satu dari kelima penata laksanaan ini ya. Jadi ada yang membangun hubungan terapeutik perawat dengan klien, kalau ini kan hanya bisa dilakukan di rumah sakit. Tapi ada juga yang melakukan dengan bimbingan antisipasi, ada imajinasi terbimbing, distraksi, dan teknik relaksasi. Untuk bimbingan antisipasi di sini adalah tadi sudah ada yang menjelaskan, kalau tidak salah kelompok 2. Jadi dia memberikan informasi yang jujur tentang kondisi pasien dan juga memberikan instruksi kepada pasien tentang teknik yang dilakukan untuk menurunkan nyeri ketika nyeri itu timbul. Jadi kalian mengajarkan pasiennya, Bapak, nanti kalau nyerinya ini timbul, Bapak bisa lakukan ini. Misalnya berikan kompres hangat pada daerah yang nyeri atau hal lain yang bisa membuat pasien merasa lebih nyaman. Selanjutnya ada imajinasi terbimbing, di mana imajinasi terbimbing di sini adalah menciptakan kesan pada pikiran klien atau pasien itu bahwa nyerinya ini akan berkurang. Ajak dia untuk memikirkan hal-hal yang baik. Jangan buat dia stres. Jadi dia dibantu pasiennya agar nyerinya ini berkurang. Rubah pikirannya. Jadi setelah nanti Bapak tidur, nyeri Bapak akan berkurang, misalnya seperti itu. Ajak dia berpikir hal-hal yang positif. Jadi setelah itu biasanya pasien itu akan berkonsentrasi tentang hal itu, misalnya dia mau tertidur dan dia berharap setelah dia bangun nyerinya akan berkurang. Selanjutnya ada teknik distraksi dan juga relaksasi. Jadi apa itu teknik distraksi? Ya, teknik distraksi di sini tadi juga sudah ada yang menyebutkan tapi kurang ya. Jadi teknik distraksi di sini adalah tindakan pengalihan. Jadi kalian mengalihkan nyeri yang dirasakan oleh pasien, bukan hanya pasien hemoroid ya, tapi juga ada nyeri yang lain. Nyeri itu kan banyak jenisnya. Jadi teknik distraksi ini bisa dilakukan pada semua jenis nyeri. Seperti biasanya kalau wanita bulanan ini kan mengalami biasanya nyeri menstruasi ya. Bisa digunakan atau diterapkan sendiri teknik distraksi ini. Jadi teknik distraksi ini adalah mengalihkan nyeri yang kita rasakan atau pasien rasakan dengan cara distraksi visual atau auditori. Ya, kalau distraksi visual, kalau visual itu kan artinya melihat apa yang bisa dilihat pasien untuk mengurangi pasiennya, agar dia nggak fokus dengan nyerinya itu sendiri. Yang pertama ada seperti misalnya menonton TV atau dengan melihat pemandangan, ajak jalan-jalan keluarganya atau temannya sedang mengalami nyeri, otomatis ada rasa perubahan persepsi pada pikirannya untuk mengurangi atau menurunkan level nyerinya ya. Atau bisa juga yang suka mendengarkan musik, mendengarkan lagu-lagu Korea sekarang yang lagi hits ya. Jadi bisa melakukan teknik distraksi auditori ini. Jadi hal-hal seperti ini ternyata mampu menurunkan atau bahkan mungkin menghilangkan rasa nyeri yang kita rasakan atau pasien rasakan. Jadi nanti kalian sebagai asisten keperawatan bertugas untuk mengajarkan pasiennya melakukan teknik ini. Dan selain teknik distraksi ini ada juga teknik yang terakhir yaitu teknik relaksasi. Jadi teknik relaksasi napas dalam dan teknik relaksasi otot progresif. Teknik relaksasi napas dalam di sini paling sering dilakukan pada pasien nyeri ya. Kalau otot progresif juga, jadi pasien itu dibantu untuk melakukan konsentrasi atau mengumpulkan nyerinya pada kepalan tangan. Jadi semakin keras kepalan tangannya, jadi semakin banyak nyeri yang terkumpul di sana ceritanya. Setelah semuanya sudah terkumpul, lalu pasien diharapkan untuk membuka tangannya lebar-lebar dan dirasakan nyerinya itu keluar. Ya, kurang lebih seperti itu. Apakah ada yang bertanya? Saya ingin bertanya, Ibu. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Apakah hemoroid itu harus dioperasi? Terima kasih. Ya, bagus sekali pertanyaan dari siapa tadi? Puput. Ya, jadi untuk pertanyaannya apakah semua hemoroid itu harus dioperasi? Jawabannya tidak. Ya, jadi seperti yang Ibu jelaskan tadi, untuk hemoroid itu kan dibagi menjadi dua, ada internal dan eksternal, dan juga ada derajat-derajatnya. Jadi tidak semua derajat pada hemoroid itu harus dilakukan operasi.
yang dilakukan operasi itu sekarang dilihat dulu kondisinya. Kalau dia masih derajat 1 sampai 3, bisa ditangani dengan cara mengatur pola makan, jaga kebersihan, dan mengubah kebiasaan BAB saja. Namun, jika sudah mengalami derajat 4, atau bahkan sudah mengalami pembengkakan dan perdarahan, hemoroid itu perlu dilakukan tindakan operasi. Jadi tidak semua harus dioperasi ya. Jadi hemoroid yang sudah mengalami pembengkakan yang besar sampai menimbulkan nyeri yang luar biasa dan menimbulkan perdarahan terus-menerus, dan itu baru dianjurkan untuk tindakan operasi. Gimana Puput? Sudah bisa ya? Ya, untuk anak-anak yang lain tidak ada pertanyaan lagi? Ya, baiklah. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Ibu harapkan anak-anak sudah mengerti ya, ilmu kalian tentang hemoroid sudah bertambah hari ini ya. Semoga setelah tadi diskusi, presentasi, dan juga Ibu tambahkan tentang materi hemoroid, anak-anak juga sudah bertambah ilmu dan sudah lebih paham tentang penyakit dari hemoroid itu sendiri. Jadi apa yang dipelajari hari ini bukan hanya diingat sekarang ya, tapi diingat seterusnya, dan kalau bisa diterapkan seperti pengkajian nyeri atau penata laksanaan nyeri yang tadi sudah kita bahas. Ya, jadi bagaimana anak-anak hari ini perasaannya setelah mengikuti pelajaran? Masih semangat? Masih. Ya, masih ya, walaupun beberapa Ibu lihat sudah agak lesu-lesu ya, sudah mulai menurun konsentrasinya, sudah fokusnya sudah beralih ya. Ya, kita lanjutkan lagi sedikit saja. Jadi, sebelum Ibu akhiri, jadi Ibu minta ada 2 orang untuk menyampaikan kesimpulan dari kegiatan belajar kita hari ini. Ada yang ingin membantu Ibu untuk menyampaikan kesimpulan? 2 orang, silakan. Ya, Bu. Silakan kita. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mencoba untuk menyimpulkan tentang hasil diskusi dari 4 kelompok hari ini tentang permasalahan pada kasus hemoroid. Penggunaan zaman duduk yang terlalu lama dapat meningkatkan risiko terjadinya hemoroid. Ibu hamil dapat sembuh dari hemoroid setelah melahirkan yang disesuaikan juga dengan tingkat keparahan hemoroid. Salep pada pengobatan hemoroid memiliki kegunaan atau manfaat sesuai dengan kandungan atau komposisi dari salep tersebut. Dan penata laksanaan konservatif adalah perubahan gaya hidup sehat, dan medikamentosa adalah terapi farmakologis, yaitu dengan obat-obatan. Demikian kesimpulan dari saya. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih kita untuk kesimpulannya yang luar biasa. Tadi kita sudah menyimpulkan dari hasil diskusi 4 kelompok yang sudah presentasi hari ini ya. Itu yang kedua, silakan. Saya, Bu. Silakan Puput. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Hemoroid adalah pembengkakan atau pembesaran dari pembuluh darah di usus besar bagian akhir atau rektum, serta dubur atau anus. Hemoroid ditandai dengan sejumlah gejala lain, seperti rasa gatal atau sakit di sekitar anus, perdarahan dari anus setelah buang air besar, keluarnya lendir setelah BAB. Cara mengobati dan mencegah wasir sendiri yaitu menerapkan pola makan yang sehat, mengonsumsi obat-obatan atau menggunakan salep wasir, menjalani operasi pengangkatan wasir. Jika wasir disebabkan oleh susah BAB, penggunaan obat lancar BAB mungkin akan diperlukan. Dan untuk mencegah wasir, konsumsi makanan kaya serat dan banyak minum air putih. Hindari duduk terlalu lama dan menunda BAB, dan jangan mengejan berlebihan. Terima kasih. Baik, terima kasih Puput dan Gita tadi sudah menyampaikan kesimpulan dengan sangat baik ya. Jadi berikan tepuk tangan ya. Luar biasa untuk anak-anak Ibu hari ini, semangatnya luar biasa sampai akhir. Jadi Ibu lihat waktunya sudah lewat ya. Jadi saking serunya diskusi kita hari ini sampai waktunya ini sudah lewat berlebih ya. Jadi untuk kesimpulan tadi sudah bagus sekali yang disampaikan oleh Gita dan Puput. Baik, untuk selanjutnya, jadi untuk pertemuan berikutnya, jadi anak-anak ini adalah pertemuan terakhir untuk materi sistem
pada penyakit sistem pencernaan ya. Jadi Ibu ajarkan atau mengajarkan kalian 3 jenis dari penyakit sistem pencernaan. Anak-anak silakan mencari lagi. Jadi masih banyak sebenarnya sistem pencernaan, penyakit pada sistem pencernaan ya. Jadi ada keracunan makanan dan juga lainnya. Jadi Ibu hanya berikan 3 contoh, sisanya anak-anak bisa membaca sendiri. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang materi yang lain, yaitu penyakit pada sistem perkemihan ya. Jadi nanti juga Ibu akan jelaskan atau bantu menjelaskan 3 contoh penyakit. Silakan anak-anak dibaca dulu di rumah sebelum pertemuan kita di Zoom berikutnya. Tapi mungkin di minggu depan atau bulan depan kita sudah langsung tatap muka ya. Jadi kita bisa langsung bertemu di sekolah. Baik anak-anak, untuk penugasan kali ini Ibu akan memberikan tugas kalian 2 jenis tugas ya. Jadi tugas yang pertama itu adalah menjawab soal seperti biasa ya. Nanti Ibu akan kirimkan link Google formulirnya melalui WA grup besar. Nanti anak-anak bisa langsung jawab di sana. Dan tugas kedua adalah Ibu harapkan anak-anak bisa membuat video. Jadi membuat video pengkajian bisa dengan teman atau dengan saudara di rumah. Jadi kalian akan melakukan sebuah pengkajian tentang nyeri. Nyerinya di sini bebas ya, bukan hanya tentang pasien hemoroid saja, bisa pasien yang mengalami nyeri yang lain ya, misalnya nyeri karena dysmenorrhea atau nyeri-nyeri yang lain. Ya kan banyak jenis nyeri, bukan hanya itu saja. Jadi kalian melakukan pengkajian dan kalian berikan salah satu penata laksanaan non farmakologisnya. Misalnya ajarkan dia untuk melakukan teknik relaksasi nafas dalam misalnya. Nanti kalian videokan tugasnya itu. Jadi itu tugasnya 1 orang 1 ya, bukan tugas kelompok. Jadi Ibu harapkan anak-anak bisa juga membuat video itu di rumah. Jadi semuanya bisa mengerjakan tugas itu mulai hari ini atau bisa mulai besok dan dikumpulkan di pertemuan berikutnya yang paling akhir. Kalau mau 2 hari lagi dikumpul juga bisa ya. Jadi untuk tugas menjawab soalnya seperti biasa Ibu kasih waktunya sampai nanti malam jam 10 malam. Kalau tugas pembuatan video Ibu berikan waktu sampai hari Jumat minggu depan ya. Minggu depan kita bertemu lagi. Pada yang ditanyakan berkaitan dengan tugasnya? Tidak susah ya. Sekarang anak-anak zaman sekarang sudah biasa menggunakan kamera ya, sudah biasa membuat story-story dengan video-video mereka ya. Jadi diharapkan semua bisa mengumpulkan videonya dengan baik. Nanti videonya dikirimkan melalui WA Ibu ya. Nanti akan Ibu baca dan Ibu periksa di sana. Baik, ada yang ditanyakan anak-anak sebelum Ibu akhiri? Tidak? Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, jadi tadi kita sudah membuka kegiatan kita hari ini dengan doa. Mari kita tutup juga kegiatan kita hari ini dengan doa. Agar apa yang kita pelajari hari ini benar-benar bermanfaat untuk kita semua. Ya, ada yang ingin memimpin doa untuk penutupan kita kali ini? Saya Bu. Silakan Yuni. Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Yuni sudah memimpin doa hari ini anak-anak semuanya. Terima kasih telah mengikuti kegiatan Ibu hari ini. Terima kasih untuk semangat dan kerjasamanya dari awal sampai akhir. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Walaupun wajah-wajah kita kemanapun pergi tertutup dengan masker, tapi itu demi untuk kebaikan kita bersama ya. Baik, terima kasih anak-anak. Ibu akhiri, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Bu.